Halo pengamat 13, belakangan ini nama Habib Bahar bin Smith jadi kontroversi. Bukan karena ceramahnya sih, tapi karena kisah kehidupannya yang jauh lebih rumit. Mulai dari poligami, istri siri, tuduhan penelantaran, dan bukti transfer uang. Ada Helwa yang mengaku ditelantarkan setelah menikah siri, lalu ada Fadlun, istri sah yang menampilkan bukti-bukti finansial dan menegaskan tanggung jawab sang suami atau Habib Baharnya itu. Dan kabar tentang istri lainnya lagi yang dari Kalimantan pun ikut mencuat gitu. Ini bukan sekedar drama rumah tangga biasa, ini tuh tentang bagaimana figur agama menghadapi kehidupan pribadinya, bagaimana poligami dijalankan dalam dunia nyata, dan bagaimana masyarakat menilai moral seorang pria yang berkuasa secara spiritual. Ya, jadi di video ini kita akan membedah seluruh sisi dari kasus ini, mulai dari fakta, lalu dari perasaan, hingga implikasi sosial dan moralnya. So, siapkan diri kalian karena akan ada sudut pandang yang mungkin belum pernah kalian dengar dan bisa jadi akan membuat kamu berpikir ulang kayak tokoh suci yang selama ini baik dipuja bisa melakukan kesalahan juga. So, mari kita mulai perjalanan analisis ini bersama-sama. Ya, untuk memahami seberapa besar isu ini, sebenarnya kita harus kembali melihat ke akarnya ya. Siapa Bahar bin Smith dan bagaimana rumah tangganya selama ini dikenal oleh publik. Lalu siapa sih sebenarnya Bahar bin Smith ini? Bahar bin Smith ini adalah sosok ustadz atau habib yang dikenal keras lah, bisa dibilang vokal dalam berdakwah dan punya basis pengikut yang cukup besar. Ia kerap menyatakan pandangan agama murni yang bisa dibilang dan banyak dijadikan referensi dakwah bagi sebagian jemaahnya. Lalu poligami dalam konteksnya sebagai tokoh agama, Bahar memiliki pengaruh kuat dan dalam komunitasnya, dan laporan-laporan menyebutkan bahwa dia memiliki lebih dari satu istri, termasuk istri siri. Poligami bukan hal baru, tetapi bagi figur seperti Bahar, ini jadi sorotan publik. Pertama munculnya Helwa Bahmid kemudian mengaku sebagai istri siri yang menyatakan bahwa pernikahannya sudah terjadi secara agama, dan menyampaikan keluhannya merasa ditelantarkan, kurang perhatian, dan tidak diakui secara layak. Lalu ada perspektif dari Fadlun Faisal Bahoit, istri sah dari Bahar bin Smith, muncul membantah banyak tuduhan Helwa. Ia mempublikasikan bukti transfer uang ke Helwa dan keluarganya. Menurut Fadlun, Bahar sudah memenuhi kewajiban secara finansialnya. Lalu ada kabar istri lain juga selain Helwa. Muncul rumor bahwa Bahar bin Smith itu punya istri lain di Kalimantan. Isu ini menambah dimensi skandal rumah tangganya, jadi bukan hanya hubungan dua pihak gitu loh, melainkan ini struktur poligami yang lebih kompleks. Semuanya menciptakan citra rumah tangga yang tidak sederhana. Di satu sisi ada dakwah dan spiritualitas, di sisi lain ada konflik emosional, tanggung jawab materi, dan publik yang merasa punya hak untuk tahu gitu. Mari kita lebih mendalami apa yang diklaim oleh Helwa. Jadi Helwa itu mengaku bahwa setelah menikah, perhatian Bahar itu jadi sangat minim lah, bisa dibilang. Dia itu merasa hilang di antara prioritas dakwah, ceramahnya, dan sosok istri-istri lainnya. Saat ia hamil pun katanya Bahar tidak hadir secara emosionalnya, membuat perasaan kesepian dan ketidakpastian tumbuh di dalam dirinya juga. Terus ada salah satu tuduhan paling tajam dari Helwa itu, Helwa merasa direndahkan lah secara verbal. Dia bilang pernah disebut kambing oleh Bahar. Jika benar ini bukan hanya hinaan ringan, itu tuh sebuah simbol dehumanisasi lah, bisa dibilang. Lalu pernyataan semacam ini bisa melemahkan martabat istri juga di dalam poligami, dan jika dilakukan oleh figur agama, dampaknya bisa sangat luas dalam komunitas pengikutnya sendiri. Karena pernikahan ini bersifat siri, tidak tercatat secara resmi di lembaga negara, ini membuat posisi Helwa lebih lemah dalam hal legalitas dan hak-hak formal sebagai istri. Nikah siri memberikan kemudahan bagi beberapa pihak, tapi juga risiko besar. Jika terjadi persoalan seperti ini, pembuktiannya juga jadi makin rumit gitu loh. Terus Helwa juga menyebut adanya istri lain di Kalimantan. Jika benar, itu menunjukkan bahwa poligami Habib Bahar ini tuh lebih rumit dari yang kita bayangkan dan lebih terstruktur lah, bisa dibilang.
Lalu dari sudut pandang Helwa juga, ini bisa menjadi bukti bahwa ia bukan satu-satunya yang dihianati gitu loh secara perhatian. Tetapi ada sistem poligami yang dikelola menurut jadwal batin dan materi lah. Lalu perasaan ditelantarkan ini dan direndahkan ini bisa menimbulkan trauma psikologis yang lumayan mendalam, mulai dari depresi, kecemasan, lalu rendah diri. Terus lebih jauh lagi, ini bisa mempengaruhi kepercayaan diri si Hawa itu sendiri dalam memilih untuk berbicara. Apakah ia berani untuk menuntut hak sebagai seorang istri siri? Apakah ia takut reputasi akan rusak karena publik? Terus kesimpulan analisis dari Hawa itu, klaim-klaimnya itu tidak sekedar drama rumah tangga bisa dibilang, tapi ada aspek psikologisnya, strukturalnya, dan simbolis yang sangat berat gitu di balik pengakuan si Hawa ini. Sekarang kita telusuri dari sudut pandang Fadlun, yaitu istri sah, dan bagaimana istri sah ini merespon tuduhan dari Hawa. Fadlun mempublikasikan bukti bahwa Habib Bahar itu pernah mengirim uang ke Helwa dan keluarganya juga. Misalnya satu bukti transfer uang 5 juta rupiah ke ibunda dari Helwa. Terus itu tuh bisa menjadi argumen bahwa Habib Bahar itu menafkahi Helwa. Jadi tuduhan penantaran materi itu masih bisa dibantah lah, bisa dibilang, walau mungkin nominalnya tidak cukup gitu loh, karena kan kebutuhan orang pasti beda-beda juga. Lalu menurut Fadlun juga tanggung jawab Habib Bahar itu tidak hanya pada istri sahnya gitu, tapi juga pada istri lainnya, termasuk si Helwa ini. Menafkahi adalah bentuk pengakuan terhadap adanya hubungan lah, bisa dibilang. Dari sudut pandang ini juga Fadlun menegaskan bahwa Bahar itu menjalankanlah kewajiban agamanya, bukan mengabaikannya gitu. Tapi sebenarnya masih bisa dibantah sih, karena ya Fadlun ini juga menyebutkan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum lah, bisa dibilang, jika tuduhannya itu tidak dibuktikan dengan bukti konkret. Ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya mempertahankan citra, tetapi juga ingin transparansi dan pertanggungjawaban dari Helwa. Dalam beberapa pernyataannya juga Fadlun menyentil soal karma atau konsekuensi spiritual, bahwa klaim Helwa mungkin membawa konsekuensi moral, tidak hanya secara duniawi tapi juga di mata Tuhan lah. Ini adalah sudut pandang yang sangat religius menurut saya, tapi bukan tapi sih, lebih ke mempertahankan kehormatan rumah tangga sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual, bukan hanya sosial dan materialnya gitu. Walau membela suami dan menyodorkan beberapa bukti, Fadlun sendiri bisa menghadapi konflik batin. Contohnya dari publik, media, dan pengikutnya mungkin menuntut lebih dari sekedar bukti uang gitu loh. Ia juga berada di posisi sulit, menjaga rumah tangganya, integritas suami, dan citra diri sebagai istri yang setia dan adil. Karena kan si Fadlun ini kan istri sahnya lah, bisa dibilang. Setelah kita mengulas dua sisi utama, mari kita uraikan pro dan kontranya dari sudut pandang publik, sosial, dan moralnya, serta sudut pandang yang kritis lah, yang lebih mendalamnya lagi gitu loh, sudut pandang kritis yang lebih mendalam. Jadi untuk di sisi pro-nya itu mungkin karena adanya bukti transfer, terus itu bisa mengartikan menunjukkan tanggung jawab secara finansial lah. Lalu ada poligami itu koridor agama lah, masih di dalam koridor agama, jadi suami berhak selama bisa adil. Terus tuduhan penelantaran bisa jadi manipulasi publik juga, itu bisa untuk membangun drama agar mendapatkan dukungan sosial. Juga figur agama seperti Bahar bin Smith ini tuh rentan juga lah, bisa dibilang, terhadap fitnah. Sebagian melihat kasus ini sebagai bagian dari perang citra lah, bisa dibilang. Terus ada dari sisi kontra juga, banyak yang berasumsi bahwa nafkah itu bukan hanya materi gitu loh. Itu tuh nafkah itu termasuk juga secara perhatian emosional, waktu, dan pengakuan, juga itu hak istri. Terus ucapan merendahkan lah yang kambing tadi kita sempat bahas itu bentuk kekerasan verbal dan bisa merusak martabat gitu.
Lalu status istri siri itu juga sangat rentan secara hukum. Itu jadi memungkinkan perlindungannya itu dibatasi lah bisa dibilang, atau keterbatasan perlindungan. Lalu poligami tanpa transparansi itu bisa menjadi ajang eksploitasi juga sih sebenarnya, eksploitasi untuk perempuan, mulai dari perasaannya dan ketidaksetaraannya lah antar gender gitu loh. Ya mungkin kedua pihak punya sisi benar dalam aspek berbeda ya gitu. Fadlu dalam materi, Helwa dalam perasaan. Jadi poligami yang dijalankan di dunia nyata sangat jauh dari teori idealnya gitu. Keadilan dalam poligami itu sangat sulit dicapai secara penuh gitu loh, karena memang adil itu hal yang sangat sulit kita berikan untuk orang lain. Untuk diri sendiri pun kadang-kadang kita sulit untuk melakukan keadilan gitu. Lalu isu ini juga mencerminkan problem struktural yang lebih besar. Bagaimana masyarakat itu memandang figur agama, pernikahan siri, dan hak perempuan dalam rumah tangga religius. Publik juga berhak tahu kehidupan tokoh agama sampai batas tertentu gitu loh, demi akuntabilitas moral, tetapi tidak boleh juga jadi ajang aib kalau memang bukan bukti yang konkret lah bisa dibilang. Ya sekarang kita masuk ke beberapa perspektif yang mungkin jarang dibicarakan di publik gitu. Perspektif ini juga bisa membuka diskusi yang lebih tajam dan mungkin lebih sulit lagi gitu dicerna. Mungkin dalam komunitas agama tertentu itu poligami bukan hanya hak suami, ia menjadi status simbol lah bisa dibilang. Suami yang bisa memiliki banyak istri itu bisa dipandang sebagai figur religius yang ideal. Tapi bagi figur seperti Bahar, poligami itu bisa menjadi bagian dari identitas dakwahnya. Bukan hanya soal cinta, tetapi juga manifestasi keislaman yang sangat literal gitu. Persoalannya itu ketika poligami menjadi simbol status moral atau keagamaan, tanggung jawab struktural dan emosional itu bisa ditekan atau disembunyikan demi menjaga citra religiusnya. Lalu dari sudut pandang feminisme moderat juga, meskipun poligami dibolehkan dalam agama, realitas itu kehidupan perempuan, istri pertama dan istri-istri lainnya, itu sangat berbeda gitu loh. Banyak perempuan poligami yang mengalami kejahatan emosional, perlakuan tidak setara, dan konflik batin, mungkin seperti yang dirasakan Helwa ini. Lalu ada beberapa isu itu seperti keadilan poligami secara doktrin agama versus keadilan poligami dalam kenyataan manusia. Terus apakah keadilan teoritis agama itu bisa diterjemahkan ke dalam keadilan praktis di dalam kehidupan gitu. Jika perempuan meminta transparansi misalnya soal keuangan, pembagian waktu, apakah itu dianggap melawan agama atau wajar sebagai tuntutan hak seorang wanita atau seorang istri gitu. Lalu ada aspek publik yang melihat sosok Bahar itu sebagai pemimpin religius yang kuat. Poligaminya itu mungkin dilihat sebagai cermin kewibawaan keagamaan lah. Namun ada kritik psikologisnya itu, masyarakat itu bisa menggemari figur kuat dan punya banyak istri karena itu menunjukkan pengabdian kemuliaan lah bisa dibilang, dan dedikasi agama, bukan semata soal rumah tangga. Jadi jika tokoh agama seperti Habib Bahar ini terbukti dalam poligami, itu bisa memperkokoh citra kepemimpinan religius tradisional yang sulit dikritik gitu loh. Tapi itu pun kalau misalkan keluarganya memang harmonis ya. Tapi kalau misalkan keluarganya tidak harmonis seperti sekarang ini dan tidak bisa memperlakukan adil, ya itu memang urusan lain gitu. Lalu apakah figur agama, ustadz atau habib itu punya hak istimewa lah dalam menjaga privasi rumah tangganya, atau publik itu berhak menuntut transparansi secara moralnya? Jika publik itu menuntut kejelasan, apakah itu berarti figur agama akan dijebak media atau benar-benar dipertanggungjawabkan? Atau bagaimana rekonsiliasi terjadi kalau klaim-klaim Helwa itu benar? Lalu apakah cukup gitu dengan klarifikasi atau harus ada mekanisme publik agar figur agama itu bisa bertanggung jawab atas kehidupan pribadinya? Jika kasus ini dibiarkan sebagai urusan internal, apakah itu pesan ke figur agama lain bahwa kehidupan rumah tangga itu bisa disembunyikan selama ada dakwah dan karismanya? Ya sekarang mari kita lihat dampak yang lebih luas jika kasus ini itu terus dipertahankan di mata publik.
Jika Bahar atau Habib Bahar ini terbukti tidak adil secara batin, publik itu bisa kehilangan kepercayaan pada figur agamanya. Dan itu sangat berbahaya dalam masyarakat yang religius. Sebaliknya, jika klaim Helwa itu diabaikan, perempuan bisa merasa suara mereka itu tidak dihargai sama sekali, bahkan oleh tokoh agama besar sekalipun. Lalu menurunkan kepercayaan kaum perempuan juga terhadap institusi keagamaan. Kasus ini tuh bisa jadi presiden lah untuk figur-figur agama lain yang berpoligami, bahwa kehidupan rumah tangga itu akan diawasi oleh publik, apalagi sekarang di era media sosial kan. Dan kesepakatan poligami itu juga harus transparan lah bisa dibilang. Lalu jika publik menuntut tanggung jawab material plus emosional dari suami poligami, mungkin akan muncul norma baru gitu loh. Poligami bukan hanya hak tetapi tanggung jawab besar bagi seorang suami dan istri juga gitu loh. Umat bisa belajar dari kasus ini gitu loh, bahwa poligami itu secara agama tidak berarti bebas dari konsekuensi moral dan sosial. Ulama dan pemimpin agama mungkin perlu menegaskan pendidikan tentang keadilan poligami agar tidak hanya dijadikan simbol status, tetapi juga dipahami sebagai tanggung jawab manusiawi gitu. Kasus ini tuh membuka diskusi tentang perlindungan perempuan dalam berpoligami. Apakah perempuan yang berada di posisi istri sah, istri siri atau istri lain itu punya perlindungan hukum, hak-hak emosional, dan ruang untuk bersuara? Masyarakat sipil itu dan lembaga agama mungkin perlu mendorong kebijakan atau fatwa lokal ya, yang menegaskan tanggung jawab suami secara lebih luas, bukan hanya tanggung jawab materinya saja. Jadi pengawal 13, setelah kita menyelami sisi-sisi itu semua, sekarang kita tanya ke diri kita sendiri nih. Apa artinya tanggung jawab suami dalam poligami menurut kalian? Terus apakah sekedar materi atau lebih dari itu? Lalu yang kedua ada, sejauh mana sih publik itu berhak tahu kehidupan pribadi figur agama, terutama kalau itu menyangkut keadilan dan hak perempuan gitu, atau hak istri-istrinya. Lalu jika kalian berada di posisi Helwa, apakah kalian akan berani berbicara demi hak kalian gitu loh? Atau kalau kalian sebagai istri sahnya seperti Fadlun itu, bagaimana kalian menyeimbangkan pengakuan publik dengan kehormatan keluarga? Dan sebenarnya itu yang paling penting, pertanyaan nomor 4 itu, apakah masyarakat kita itu sudah siap mengubah cara pandang pada poligami dari hak laki-laki menjadi tanggung jawab seorang manusia gitu? Karena menurut saya pada akhirnya itu kasus ini tuh bukan hanya soal Habib Bahar gitu loh, bukan hanya soal Helwa atau Fadlun, tapi ini tuh soal nilai moral masyarakat kita dan bagaimana kita menegakkan keadilan dalam realita religius. Kita itu sering dihadapkan pada pilihan gitu loh, tetap memuja figur agama tanpa mengkritiknya, atau menjaga integritas agama sekaligus menegakkan keadilan dalam relasi rumah tangga. So, mana yang akan kalian pilih sebagai masyarakat gitu loh? Karena pilihan itu akan menentukan apakah kita membiarkan luka seperti ini berulang di keluarga tokoh agama lainnya, atau kita menyuarakan bahwa poligami tanpa tanggung jawab itu adalah masalah yang nyata gitu. Oke pengamat 13, setelah analisa singkat yang saya buat ini, saya ingin kalian ikut bicara juga. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Habib Bahar itu bersalah secara moral, apakah Helwa itu pantas didengar, atau apapun lah pertanyaan yang kalian ingin tanyakan di kolom komentar, atau pendapat yang ingin kalian lemparkan di kolom komentar. Jika kalian punya pandangan berbeda atau pro maupun kontra, bagikan aja video ini ke teman-teman kalian, grup WhatsApp atau media sosial. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Ya pokoknya seperti itulah. Yang penting sebelum video ini saya akhiri, hal yang paling harus kita ingat tuh, figur agama itu tidak harus disucikan dalam semua aspeknya gitu loh. Mereka juga manusia sama dengan kita gitu loh, cuman perbedaannya itu mereka tanggung jawabnya lebih besar aja dibanding kita yang rakyat biasa. Dan sebagai masyarakat juga kita tidak boleh malu bertanya gitu loh untuk menuntut
keadilan, dan menegakkan martabat perempuan, sekaligus menghormati agama. Karena keadilan dalam cinta itu bukan hanya soal cintanya saja. Jadi terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ini. Sampai jumpa di analisa-analisa selanjutnya, di mana kita terus menggali konflik sosial yang tabu tapi sangat penting. Terima kasih, saya pamit undur diri.